Budaya Toraja menyatu dalam suguhan panorama alam yang indah. Tradisi warisan leluhur terjaga dengan baik hingga saat ini. Keunikan budaya Toraja merepresentasikan nilai-nilai dalam mengatur tatanan dan norma kehidupan masyarakat Toraja. Warisan budaya Toraja yang unik selalu menarik perhatian. Budaya memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat Toraja kepada prinsip hidup yang mapan. Semakin mendalami dan masuk dalam keseharian masyarakat Toraja, banyak tersembunyi tempat-tempat menarik hingga pesona kerajinan dan produk lokalnya yang unik dan syarat dengan kearifan lokal budaya Toraja. Hai pemirsa Jelajah Sulsel, masih di Toraja. Selain adat dan budaya, Toraja juga dikenal dengan kerajinan tangan. Seperti Nenek Pare di usia 120 tahun masih mempertahankan tikar anyaman tradisional. Seperti apa dan bagaimana? Tetap di Jelajah Sulsel. Pada adat istiadat suku Toraja, dari kandungan hingga upacara kematian, anyaman tikar tidak lepas dari kehidupan masyarakat Toraja. Anyaman tikar tradisional akan digunakan untuk hampir semua kebutuhan upacara adat, budaya Toraja, dan kebutuhan sehari-hari. Pada momen acara adat seperti rambut tuka dan rambut solo, hal yang terlihat kecil seperti tikar sebagai alas duduk pun menjadi bagian dari aspek budaya yang bernilai dan bermakna bagi masyarakat Toraja. Tikar Toraja yang ramah lingkungan memiliki corak dan ruas dengan filosofi tersendiri. Nilai, makna, corak dan ruas pada tikar Toraja dianyam secara terampil hingga berguna bagi kehidupan masyarakat Toraja, mulai dari aspek budaya hingga aspek ekonomi. Keragaman budaya Toraja menyatu secara sempurna dalam keseharian masyarakat Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara. Lembang Makdong merupakan desa dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan, serta masyarakat yang hidup rukun dan damai. Tidak hanya itu, Lembang Makdong adalah kampung dengan kearifan lokal yang khas sebagai pusat pengrajin anyaman tikar tradisional. Kehidupan di desa atau Lembang Makdong yang damai dengan karakter, prinsip, dan ketenangan hidup terpancar pada keseharian sosok wanita Toraja yang dikenal dengan nama Nek Pare. Nenek Pare adalah wanita Toraja yang tangguh. Di usianya yang sudah menginjak 120 tahun, ia tetap optimis dan semangat menjalani kehidupan
yang masih dianugerahkan Sang Maha Kuasa. Nek Pare sosok legendaris penganyam tikar tradisional yang sudah sangat lihai memainkan jari jemarinya, menganyam helai demi helai bahan tikar menjadi lembaran tikar. Nek Pare yang telah melakoni anyaman tikar sejak usia anak-anak, bahkan telah menghasilkan ribuan tikar anyaman. Nek Pare pada usia 120 tahun, bahkan sudah memiliki 4 generasi penerus. Di rumah tongkonannya di Lembang Makdong, di ufuk timur Toraja Utara, Nek Pare hidup bersama anak, cucu, dan cicitnya dalam kesederhanaan. Pagi hari saat embun masih menyelimuti halaman dan matahari nampak enggan menunjukkan berkas cahaya, Nek Pare sudah beranjak dari tempat tidurnya. Ia bergegas menyambut hari dengan rasa syukur atas nafas hidup yang masih dirasakan. Bagi Nek Pare, melewati malam dan kembali menemukan pagi merupakan hal yang patut ia syukuri. Apalagi lelap tidurnya ditemani tikar hasil anyaman karya tangan rentahnya. Saat matahari telah nampak dengan gagah menunjukkan teriknya, Nek Pare seolah tidak mau kalah dengan sang surya. Pantang bagi Nek Pare hanya duduk diam bersembunyi dalam rumah. Ia menunjukkan terik semangatnya dengan tetap beraktivitas. Tikar atau aleh dalam sebutan bahasa Toraja adalah alas duduk yang digunakan oleh masyarakat Toraja sejak dahulu hingga kini. Tikar anyaman sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Toraja. Tikar dianyam dengan kelihayan jari jemari sang penganyam secara terampil dan rapi. Penganyam di Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, menerapkan ilmu yang diwariskan oleh leluhur mereka.
tuyu adalah bahan pokok dalam membuat tikar anyaman khas Toraja. Tuyu merupakan sejenis rumput purun atau mensiang yang tumbuh di tanah yang berair. Tanaman tuyu tumbuh subur di Lembang Madong sebagai desa pusat pengrajin anyaman tikar. Masyarakat setempat membudidayakan tuyu di lahan khusus yang berdampingan dengan sawah. Bibit tuyu yang telah ditanam pada lahan yang berair dapat dipanen setelah tumbuh sesuai dengan ukuran yang cocok untuk digunakan menganyam. Proses pertumbuhan tuyu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Pada proses menyiapkan tuyu sebagai bahan pokok yang siap digunakan untuk menganyam, dibutuhkan kalembang. Kalembang adalah tanah putih yang berfungsi menyerap kandungan air pada tuyu. Kalembang ditaburkan pada tuyu hijau segar yang baru dipanen. Setelah tuyu penuh dengan lumuran kalembang, tuyu kemudian dijemur di bawah terik matahari untuk menghasilkan tuyu kering yang sempurna. Tuyu yang telah melewati proses penjemuran akan berubah warna menjadi coklat keemasan. Tuyu kering kemudian dihaluskan secara manual atau dalam istilah Toraja disebut mangandi. Helai demi helai tuyu dihaluskan. Alat yang digunakan pada proses mangandi pun terbuat dari bahan alami berupa bambu yang dibentuk seperti pisau. Dalam istilah Toraja, alat ini disebut andi. Setelah tuyu halus dan pipih, tuyu kemudian dikelompokkan menjadi 4 bagian berdasarkan panjang ukurannya untuk membentuk keempat ruas pada tikar. Ruas pertama disebut paparandukan, ruas kedua disebut papaduan, ruas ketiga disebut papataluan, dan ruas keempat disebut papasandan. Keempat ruas pada tikar anyaman khas Toraja merupakan filosofi dari 4 jari manusia, yaitu dimulai dari jari telunjuk dengan ukuran sedang, jari tengah dengan ukuran agak tinggi, jari manis dengan ukuran yang kembali sedang, dan ukuran jari kelingking yang pendek. Ukuran ini menjadi teori dalam membentuk keempat ruas pada tikar anyaman khas Toraja. Setelah keempat ruas selesai dianyam, ruas-ruas tersebut kemudian disambung menjadi satu lembar tikar yang siap digunakan. Ada 2 ukuran tikar yang diproduksi oleh penganyam, yaitu tikar dengan ukuran 2 ruas dan tikar dengan ukuran 4 ruas. Proses sambung menyambung ruas tikar tersebut disebut disula. Pada proses ini digunakan alat tradisional yang disebut sula. Sula terbuat dari batang pohon ijuk yang dibentuk dan dihaluskan dengan teknik khusus.
Tikar-tikar hasil anyaman Nepare merupakan karya tangan yang begitu elok. Karya ini pun menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak, cucu hingga cicitnya untuk juga berkarya seperti sang nenek. Nepare tidak ingin buah tangannya ini berhenti sampai di dirinya saja. Meski mata dan pendengarannya tak lagi sejernih saat masih muda, tidak menjadi halangan bagi Nepare untuk mewariskan keterampilan menganyam kepada anak cucunya. Nepare dengan ulet dan tekun membimbing anak dan cucu untuk mempertahankan kearifan lokal budaya Toraja dengan terus menganyam, menghasilkan lembar-lembar tikar yang elok. Kemajuan teknologi yang tidak bisa dipungkiri telah membawa zaman mampu menghasilkan tikar-tikar modern yang dinilai lebih praktis. Meskipun demikian, Nepare bersama rekan-rekan sebayanya tetap mempertahankan tradisi yang telah mereka emban sejak usia anak-anak. Di sela-sela waktu menganyam, Nepare bersama lansia lainnya menghalau penat dengan mapangan. Pangan merupakan tradisi makan siri yang dinilai mampu sejenak mengurangi penat dan mengisi energi untuk kembali menganyam menyelesaikan sebuah tikar. Sebuah harapan baru bagi Nepare dan para penganyam di Lembang Makdong. Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, menjadi pusat pengrajin anyaman tikar tradisional yang telah berusia ratusan tahun. Bagi Nepare serta lansia lainnya di Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, menganyam sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Anyaman adalah penopang keberlangsungan hidup yang bahkan mampu membiayai pendidikan anak cucu mereka hingga sarjana. Alang atau lumbung menjadi tempat saksi bisu Nepare bersama lansia lainnya terus mengalunkan jari jemari, menghasilkan anyaman tikar dari helai-helai tuyul. Sosok Nepare adalah inspirasi bagi masyarakat Lembang Makdong. Sosok Nepare adalah inspirasi bagi masyarakat Toraja Utara untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Toraja dengan tetap mengampa aleh atau menggelar tikar sebagai pilar pada saat duduk bersama merancang kesatuan dan persatuan. Ale menjadi alas menyejukkan hati dan menyegarkan pikiran bagi masyarakat Toraja menyampaikan segala canda tawa hingga problema hidup. Memelihara dan melestarikan hal yang tidak mudah bukan dimulai ketika beranjak dewasa, melainkan saat kita masih kanak-kanak. Itulah prinsip hidup dari seorang nenek Pare yang berusia 120 tahun. Demikian Jelajah Sulsel kali ini, tetap saksikan Jelajah Sulsel karena masih banyak tempat-tempat yang akan dikunjungi.